Hey mate, welcome back to this class. Oke, kali ini kita mau lanjutin buat bahas mengenai the other manner dari video sebelumnya. Yang belum ngikutin dan belum tahu apa itu the other manner, kalian bisa cek di video sebelumnya. Well, sebelumnya kita kan udah bahas tentang the other manner yang definite and indefinite article. Jadi sekarang kita tinggal melanjutin ke possessive the other manners. Tapi sebelum kita bahas possessive, sebaiknya kita bahas tentang pronoun dulu atau kata ganti. Sebenarnya ini dari kelas kata, pronoun ini kata ganti. Tapi gak apa-apa kalau kita bahas di awal karena ini relate banget sama possessive. Oke, apa sih pronoun itu, kata ganti itu? Kata ganti itu fungsinya sebuah kata yang fungsinya to replace a noun. Jadi untuk menggantikan atau reverse a noun untuk merujuk kata benda, suatu kata benda. Sebuah nama apapun itu termasuk nama orang ya, itu termasuk juga kata benda. Karena itu kita nggak mungkin kan nyebut nama berulang kali kayak Angga Yunanda for example ya. For instance, kita nyebut Angga Yunanda adalah seorang artis gitu. Angga Yunanda lahir di tanggal 16 Mei tahun 2000 gitu. Jadi kita supaya menghindari yang namanya pengulangan, kita memakai pronoun atau kata ganti. Nah, kata ganti dari Angga Yunanda itu adalah dia. Jadi dia lahir di tanggal 16 Mei 2000 gitu. Lagi contoh aku dan kamu. Kita nyebut aku dan kamu terus kan juga capek ya. Jadi kita bisa ganti dengan kita. Aku dan kamu akan pergi ke Bali. Kita, nah ini gantinya aku dan kamu. Kita akan berangkat jam 8 pagi. Well mate, jadi kata ganti atau pronoun itu nggak selalu sama, tergantung posisinya. Kalau sebagai subjek atau kalau sebagai objek. Dan contoh kalau saya di depan atau sebelum kata kerja sebagai subjek itu I, kalau di belakang kata kerja atau sebagai objek itu bukan I lagi. Nah, coba kita perhatikan, ini aku punya lagu buat memudahkan untuk menghafal. Kalian perhatikan dulu liriknya, nanti kita nyanyi bareng, kita menghafal bareng, oke? Are you ready? This song is without the music. Okay, no problem. I am me, you are you, you are you. They are them lebih dari satu manusia atau bukan. We are us, blah 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 and I. He is him, she is her, it is it, untuk satu tapi bukan manusia, subjective and objective pronoun. Jadi gini, kalau I itu kan saya ya, itu kalau di depan I, kalau di belakang kata kerja jadi me. Kalau you, kamu, di depan pun di belakang sama ya, tetap you. For instance, I love you. Jadi I di depan, saya tetap di depan, love kata kerja, love kata kerja, you, kamu, depan belakang sama. Tapi kalau sekarang saya balik, you love me. Jadi kamu depan belakang sama tadi you, jadi depan you tetap love kata kerja kemudian me. Jangan you love I, salah ya. Jadi you love me, me karena itu sebagai objek
di belakangnya love, kata kerja. Nah, itu juga berlaku buat yang seterusnya sampai it ya. Oke. Next kita bahas mengenai they are them, lebih dari satu, manusia atau bukan. Jadi baik manusia ataupun bukan yang jumlahnya lebih dari satu, kita pakai they. Kalau di belakang them, artinya mereka. Nah, we are, us, bla bla bla, and I, we, kita. Itu bla 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 bisa kalian isi dengan siapapun itu, and I, dan saya. Jadi sayanya selalu ikut, dan saya selalu ikut. Kalau ada saya di situ, berarti kan pakai kami atau kita. Jadi bla 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 terserah kalian siapapun itu dan saya. Next, untuk yang he, kalian tahu ya he, dia laki-laki, jumlahnya harus satu ya. Kemudian she juga, dia perempuan, satu. Kemudian yang it, sekarang it ini saya contohkan ini. Tapi bisa kalian ubah menjadi apapun itu. Yang penting bukan siapapun ya. Yang penting bukan orang, jumlahnya satu. Oke? Got it? Wah, karena tadi kita udah bahas, karena udah tahu tentang pronoun, kata ganti, kita bisa next lanjut ke possessive, kepemilikan. Jadi kalau kalian mau menghafalkan secara urut dari atas ke bawah itu my, your, our, his, her, its, gitu kan ya. My, your, our, his, her, its itu harus diikutin kata benda, nggak boleh sendirian. Pokoknya harus diikutin kata benda dan dia tempatnya selalu di depan. Jadi nggak boleh my life jadi life my, nggak boleh. Harus my life karena itu determiner. Dan kalian ingat kan, determiner itu tempatnya di paling depan atau di depan ya. Kalau ada dua kata ya di depan ya. Kalau ada lebih dari satu kata tapi tidak membentuk kalimat atau frase, jadi itu ditaruh di paling depan. So, how about mine, yours, dan seterusnya? Jadi kalau mine itu artinya milik, kita tambah milik atau punya ya. Punyaku, mine punyaku, yours punyamu, kemudian theirs punya mereka, ours punya kita, his punya dia laki-laki, punyanya laki-laki, hers punyanya perempuan, dan its punyanya yang bukan manusia, apapun itu ya. Jadi kita nambahin punyamu, punyaku, dan seterusnya. Punyaku, punyamu, dan seterusnya. Nah, mine, yours, dan seterusnya itu bisa berdiri sendiri. Maksudnya nggak membutuhkan kata benda ya. Dia itu nggak nempel, nggak harus ada kata bendanya. Kalau my kan harus ada kata benda, wajib ya. Kalau my sendiri ku, what is it? What does it mean? Nah, bingung kan? Jadi kalau punyaku, oh punyamu gitu. Jadi paham ya. Bedanya itu kalau mine bisa berdiri sendiri, bisa di depan, bisa sebagai subjek dan juga bisa sebagai objek. Itu juga termasuk pronoun ya. Possessive pronoun yang mine, theirs, mine, yours, theirs, ours, his, her, its itu termasuk possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Yang namanya pronoun itu bisa berdiri sendiri kan ya, bisa ditaruh sebagai subjek ataupun sebagai objek. This is mine, for example, this is mine. Mine is green. Ini punyaku yang hijau. Oke, got it? Well, di video selanjutnya kita akan bahas tentang demonstrative. Itu masih termasuk determiner ya. So, don't forget to subscribe, like, and activate your notification buat ngingetin kalian tentang video-video kita selanjutnya.
And for the summary and the exercise, you can check my blog in the description below. You can link in the description below. Thanks for watching and see ya!